TKIT Lebah Kecil mempersembahkan sebuah drama musikal yang berjudul Mili, Zora, dan Mesin Kakek. Selamat menyaksikan. Mili tinggal di planet kecil Elora. Kakek Zack adalah kakek Mili, berasal dari bumi dan menetap di sana karena menjadi peneliti. Begitu juga ayah dan ibu Mili. Banyak hal yang keluarga Mili lakukan di sana. Sehari-hari Mili bermain dan belajar bersama Zora, sang robot imut buatan kakek Zack. Kakek Mili sering menemani Mili belajar dan menceritakan apa saja. Mili paling suka kalau kakek Zack menceritakan tentang bumi. Dancing machine connected. Engage. We're out of battery. Gotta recharge. Charge up with your right arm, spin it round and round. Then charge with your left arm, spin it round and round. Now touch your toes, going up and down. Then we get wound up by spinning round and round. Now there's only one thing left to do. Press the button and dance. I'm a robot. I'm a dancing robot. I'm a robot. I'm a dancing robot. I can feel the music in my bones and knees. I'm a robot and I love to dance. Ooh, we're out of battery again. But I see some supercharged batteries. Let's grab one and get powered up. Oh, there we go. Oh, there's another one. Go on, grab it. Oh, another one. There's another one. There we go. And now we're really charged up. Speed dance! Dancing
Zora, apakah kamu melihat Mili? Mili sedang membaca buku yang kemarin dikasih oleh kakek Zack. Ternyata dia tertarik dengan buku itu. Mili. Iya, Kek. Ada apa? Mili di sini. Ini dia cucu kakek. Sini, Nak. Kakek punya challenge untuk kamu, Nak. Kakek baru saja membuat mesin pengatur waktu dan tempat. Maksud kakek tantangan apa? Sepertinya seru ya, Zora. Iya, Zora jadi penasaran kakek Zack. Ini dia mesin pengatur waktu dan tempat. Tara. Wah, keren. Mesin ini bisa untuk apa saja, Kek? Bisa digunakan untuk kemana saja dalam hitungan menit. Hebat tidak? Kakek Zack hebat seperti biasanya. Mili mau coba berpetualang dengan mesin ini. Zora bisa menemani. Mau, Kek? Asyik, Zora. Aku akan mengunjungi tempat-tempat yang ada di dalam buku kakek. Tempat-tempat di bumi yang ada di Indonesia. Tanah kelahiran kakek. Boleh kan, Kek? Baiklah, Mili. Selama kamu ditemani Zora, kakek juga akan meyakinkan ayah dan ibu mengizinkan. Mili, kalau begitu kita harus segera tidur karena perjalanan kita pasti melelahkan. Lihat bintang-bintang di atas sana yang memanggil kita untuk segera tidur.
Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Mili dan Zora mendapatkan izin ayah ibu. Dengan penuh rasa penasaran, mereka memasuki mesin waktu yang sudah disiapkan kakek, didampingi oleh kakek, ayah, dan ibu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zora, pegang tanganku erat. Aku takut. Tidak usah takut, Nona Mili. Proses ini hanya sebentar saja. Zora, di mana ini? Ini seperti gambar yang kulihat di dalam buku kakek. Coba ku pindai. Iya benar, ini adalah sebuah desa di Kalimantan Barat. Kalimantan terkenal dengan burung enggang yang cantik dan hutannya yang lebat, melindungi bumi dan memberi udara segar. Ayo Nona Mili, kita ikuti jalan berkelok itu.
baju baru di pasar. Darmi, bukan begitu. Uangnya harus kita hemat. Karena musim paceklik akan segera tiba. Ibu tidak yakin untuk panen berikutnya kita akan berhasil. Ibu pelit, sengsara sekali aku menjadi anakmu. Mau beli apa-apa harus mikir dulu. Aku mau seperti teman-temanku, Bu. Punya baju bagus, uang banyak, bisa jajan apa saja yang diinginkan. Darmi, bukan begitu. Ibu takut kalau kita tidak hemat, kita akan kelaparan besok. Pokoknya, Darmi tidak mau tahu. Darmi ikut ibu ke pasar sekarang juga. Darmi harus punya baju baru hari ini. Zora, anak itu membuat kesal. Bukankah itu ibunya? Mengapa ia tidak sopan seperti itu? Membentak-bentak seenaknya. Coba kupindai. Iya benar, ini adalah anak dan ibu. Namanya Darmi, ibunya seorang petani. Darmi terkenal malas dan suka bersolek. Tak pernah mau bantu ibunya bekerja. Namun jika ibunya ingin menjual hasil kebunnya, Darmi yang paling semangat untuk berbelanja. Akhirnya Ibu Darmi terpaksa mengabulkan keinginan Darmi yang terus-terusan meraju meminta dibelikan baju. Mili dan Zora penasaran hingga mengikuti Darmi dan ibunya ke pasar. Darmi yang cantik tidak ingin orang lain tahu bahwa ia ke pasar bersama ibunya yang sudah tua, kumal, dan lusuh. Jadi ia tidak mau berjalan beriringan. Begitupun saat ia selesai berbelanja. Ia segera meninggalkan ibunya di belakang. Hai adek cantik, habis belanja ya? Boleh kenalan tidak? Mau diantar tidak? Kamu ke pasar sama siapa? Oh iya, saya habis belanja pakaian dari pasar. Saya ke pasar sendirian. Oh, yang di belakang kamu itu siapa? Oh, itu pembantuku di rumah. Dia menemaniku belanja. Oh, pantas. Kupikir dia ibumu. Sebab wajahnya mirip, tapi berbeda sekali penampilannya denganmu. Ah, yang benar saja kalian ini. Mana mungkin orang seperti itu menjadi ibuku. Ibu Darmi sakit sekali hatinya. Selama ini ia selalu bersabar atas kelakuan anaknya. Tapi kali ini ia tak dapat menahannya. Ia pun bersimpuh di tengah jalan dan menangis sambil menengadahkan tangannya. Ya Allah, sungguh hatiku sakit sekali. Anakku Darmi tidak mengakui aku sebagai ibunya. Ya Allah, batu adalah lebih baik dari aku memiliki anak seperti dia. Ya Allah, aku menyerahkan anakku kepadamu. Hukumlah dia agar dia menyadari kesalahannya. Tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar. Angin bertiup kencang. Semua orang di sekitar berteriak ketakutan. Darmi pun merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba kakinya tidak bisa bergerak. Lalu perlahan
badannya ikut kaku mengalas. Ia pun berteriak ketakutan dan menyadari bahwa ini kutukan dari ibunya. Ia menangis dan berteriak minta dimaafkan oleh ibunya. Namun semua telah terlambat. Ibu, maafkan Darmi, Ibu. Tolong. Para pemuda yang melihat kejadian itu kemudian memindahkan Darmi ke dekat tebing. Dan akhirnya batu itu dijadikan peringatan bagi semua orang yang melihatnya agar tidak durhaka terhadap ibu.
ibu yang tersakiti hatinya. Aku jadi teringat ibu. Aku sering membantah ibu. Aku jadi takut ibu tidak memaafkanku. Setiap ibu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Ingatlah selalu patuh pada ayah ibu, ya Mili. Insya Allah Zora. Tapi ngomong-ngomong, sepertinya kejadian tadi aku pernah baca ceritanya di buku dongeng Nusantara kemarin kan? Oh iya, aku baru ingat. Sepertinya mesin waktu kakek membawa kita ke zaman dongeng ini muncul ya. Benar Mili. Zora, sekarang kita mau kemana lagi? Katamu mau melihat kekayaan Nusantara Indonesia. Bagaimana kalau kita melihat pembuatan batik? Itulah pakaian yang suka dipakai kakek. Wow, mau lihat. Ayo Zora, kita memasuki mesin waktu kembali. Zora dan Mili memasuki mesin waktu kembali dan tiba dengan cepat di sebuah tempat.
mereka bisa melukis berbagai macam batik yang unik dan macam-macam ragamnya. Indonesia itu kaya sekali, baik itu budayanya juga kekayaan alamnya. Namun sayangnya masih banyak orang yang tidak mengerti untuk menjaga kelestariannya. Oh gitu. Ngomong-ngomong Zora, aku mau dong lihat hewan-hewan yang ada di Indonesia. Bagaimana kalau kita ke laut? Kau kan belum pernah berenang. Aku akan membawamu ke Raja Ampat, letaknya di ujung Indonesia, yaitu di Papua Barat. Mau. indah sekali negeri leluhurku. Zora, terima kasih ya sudah membawaku kemari.
Ini baru sebagian saja keindahan yang tampak Mili. Seperti yang ku bilang, Indonesia sangat kaya. Hutannya, lautnya berpadu jadi satu. Mili, ayo sembunyi. Puluh, ayo kita bawa para perusak hutan ini. Mereka telah menyebabkan kerusakan parah di lingkungan kita. Ampun, jangan bawa kami. Kami janji akan berikan banyak uang jika kalian lepaskan kami. Kamu mau menyuap kami ya? Rupanya kalian yang mencuri hasil hutan untuk kepentingan sendiri. Kalian tahu, lingkungan kita ini terancam. Menyusahkan para penduduk saja. Hutan yang gundul akan menyebabkan longsor. Maafkan kami tidak tahu akibat seperti itu. Kalian bohong, kalian pura-pura tidak tahu dan tidak peduli. Belum lagi para pelaut yang mengeluh sulit mendapatkan hasil laut karena terumpu karang pun rusak oleh orang-orang seperti kalian. Kami janji tidak akan ulangi lagi. Tapi tolong lepaskan kami. Sudah, jangan banyak bicara. Kita bawa mereka ke kepala suku untuk menerima hukuman. Puluh. Suku Puluh yang menangkap penebang liar sudah berlalu. Tiba-tiba muncul dua anak yang seumuran Mili menepuk pundak mereka. Apa yang kalian lakukan? Kaget aku. Kalian bagian penebang hutan itu ya? Bukan, kami hanya wisatawan biasa. Aku Zora dan ini Mili. Aku Tabe dan ini Mamba. Kami anak asli dari pulau ini. Kalian jangan di sini, berbahaya. Nanti kalian bisa ditangkap. Ayo ikut aku. Baiklah. Ternyata hutan di Raja Ampat yang indah kini sedang terancam karena banyak penambang liar yang tidak bertanggung jawab mencari keuntungan. Kawanan suku pedalaman berusaha menjaga hutan mereka dengan selalu melakukan patroli hutan dan menangkap para penambang liar itu. Tabe dan Mamba adalah anak pulau yang sering bermain menjelajah hutan, bermain di pasir dan menyelam. Mereka sangat periang dan ramah. Sungguh beruntung Mili dan Zora bisa mengenal mereka. Selama beberapa waktu mereka berpetualang bersama.
ketika kita berenang tadi, aku melihat banyak sampah. Para wisatawan sudah mulai ramai datang karena mendengar bahwa pulaumu ini sangat indah. Namun sayang mereka tidak menjaga lingkungan yang mereka kunjungi dengan baik. Benar Mili, ini yang sedang kami keluhkan. Kemarin ayahku bilang, terumbu karang kita banyak yang dirusak oleh para penyelam, sehingga ikan-ikan jadi sulit kami dapatkan lagi. Aku rindu alamku yang dulu. Tabe, Mamba, kita tidak bisa biarkan hal ini terus-menerus terjadi. Kau harus melindungi pulau ini. Caranya bagaimana? Kami tidak bisa mengontrol perilaku mereka. Kau harus membicarakan ini kepada Pak Kepala Suku. Biar Pak Kepala Suku yang membahasnya. Aku punya saran sederhana. Mungkin setiap wisatawan yang masuk wajib mendapat penyuluhan yang serius ya. Jangan izinkan mereka masuk kalau tidak mengikuti peraturan. Iya, terima kasih sarannya Mili dan Zora. Aku jadi sadar, ini masalah serius. Tabe, Mamba, sebentar lagi aku harus kembali ke planet Elora. Sebelum itu, yuk kita kerja bakti membersihkan pantai ini. Ide bagus, ayo kita lakukan besok. Tabe dan Mamba mengumpulkan anak-anak pulau untuk bersama-sama membersihkan pulau. Kabar baiknya, para kepala suku kini mulai serius memikirkan bagaimana kekayaan alam ini dapat terjaga dengan baik. Meskipun para wisatawan terus berdatangan.
Mamba, terima kasih ya telah menemani kami menikmati alammu yang indah ini. Iya, kami juga senang punya teman baru seperti kalian. Semoga bisa bertemu lagi Tabe dan Mamba. Sampai jumpa lagi. Pulu. Mesin waktu kakek bergerak membawa Mili dan Zora pulang kembali ke planet Elora. Mereka memutuskan untuk pulang, walaupun masih banyak sekali tempat yang masih ingin dikunjungi. Karena ayah dan ibu sudah khawatir dan rindu Mili. Kakek, kangen banget sama kakek. Ternyata seseru itu petualangan ke tanah leluhur kakek. Hehehe, benar kan, Indonesia negeri yang dirindukan semua orang. Kapan-kapan kakek juga mau ikut berpetualang. Asyik liburan nanti ya kek. Pokoknya ayah dan ibu juga harus ikut. Hehehe, ayah milih ikut kakek ke laboratorium. Ayah dan ibu juga ada di sana. Kita juga sedang membuat mesin keren lainnya lagi. Zora, terima kasih sudah menemani Mili. Dengan senang hati kakek Zek, mesin kakek berfungsi dengan baik. Ayo kek, sekarang Mili jadi tambah semangat belajar biar bisa pintar seperti kakek. Nah teman-teman, bagaimana ceritanya? Semoga bisa menginspirasi kita semua agar bisa menghargai kekayaan alam negeri kita tercinta ya. Sampai jumpa di drama musikal selanjutnya ya. Dadah. Kita karya leluhur bangsa.